Halo, perkenalkan nama saya Rewela Gisena Saragi, saya dari kelas 12F. Di sini saya akan menceritakan tentang masa Orde Baru, yaitu masa kepemimpinan Presiden Soeharto, mulai dari awal mula, ekonomi, sosial, politik, sampai bergesernya dia dari jabatannya. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Ia berasal dari keluarga petani dan mengawali karir militernya di KNIL atau Tentara Kolonial Belanda sebelum bergabung dengan TNI saat Indonesia merdeka. Soeharto dikenal sebagai salah satu tokoh militer yang berperan menumpas berbagai pemberontakan. Soeharto mulai menonjol dalam politik nasional setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 G30S. Saat itu, sebagai Panglima Kostrat, ia mengambil alih kendali keamanan dan menumpas gerakan tersebut. Dengan melemahnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat krisis politik dan ekonomi, Soeharto memperoleh surat pemerintahan 11 Maret 1966 atau Super Semar yang memberikan wewenang kepadanya untuk mengendalikan situasi negara. Bermodalkan Super Semar, Soeharto mulai membatasi pengaruh Soekarno dan membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tahun 1967, ia diangkat sebagai pejabat presiden oleh MPRS, lalu secara resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia kedua pada 1968. Berikut kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada masa Soeharto. Pada awal Orde Baru, Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Ia mengundang investasi asing bekerja sama dengan IMF dan Bank Dunia, serta membentuk tim ekonomi yang dikenal sebagai Mafia Berkeley. Kebijakan ini berhasil menurunkan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama dengan program swasembada pangan dan industrialisasi. Namun, pertumbuhan ekonomi ini juga diiringi oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, di mana kekayaan negara banyak dikuasai oleh keluarga dan kroni-kroninya. Di bidang sosial, Soeharto banyak membangun infrastruktur seperti sekolah, jalan, dan rumah sakit. Program Keluarga Berencana atau KB sukses menekan laju pertumbuhan penduduk. Namun, kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Pers dilarang mengkritik pemerintah, dan siapapun yang dianggap membahayakan stabilitas negara bisa ditangkap. Soeharto menerapkan sistem politik yang otoriter dengan kontrol ketat terhadap partai politik dan masyarakat. Pemilu hanya formalitas karena Golkar selalu menang, dan dukungan penuh dari birokrasi dan militer. Lawan politik sering diberagus, dan oposisi sulit berkembang. Bergesernya kekuasaan Soeharto. Kekuasaan Soeharto mulai melemah ketika krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 melanda Indonesia. Nilai rupiah anjlok, harga kebutuhan pokok melonjak, dan banyak perusahaan bangkrut. Mahasiswa serta masyarakat mulai turun ke jalan menuntut reformasi dan pengunduran dirinya. Puncaknya, pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk militer dan politisi. Ia digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.